warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Bersama saya, Junaina SAG dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Dan saya, Mas Budi SPD dari SD Negeri 18 Semurut Kecamatan Tebing Tinggi. Dan saya, Rita Juliani SPD dari SD Negeri 7 Selat Panjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga, Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching gitu ya, Bu ya, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Pada coaching kita hari ini, Bu, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, Bu. Nah, jangan lupa ya, sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, Pak, yang pertama mungkin present, kehadiran penuh ya, Pak. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu ya. Selanjutnya saya masuk pertanyaan kedua ya, Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifiknya, Pak, mungkin di mendengar aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk present ya, Pak, kehadiran penuhnya juga. Pertanyaan kedua ya, Bu, mendengar aktif dan menanya pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Untuk pertanyaan ketiga yang terakhir ya, Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu Rita tersebut dalam proses coaching kali ini, Bu? Untuk indikator yang saya inginkan, Pak, saya ingin coachee dapat menemukan solusi, Pak, dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh baik, demikian dulu ya, Bu. Observasinya kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coachingnya terhadap coachee ya, Bu ya. Ya, Bu. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, Bu, kita silakan panggilkan coachingnya, Bu, untuk Ibu mengadakan observasi. Baik, terima kasih, Pak. Bu Junaina. Waalaikumsalam Ibu Rita. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih, katanya Ibu akan ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan, betul, Bu? Benar sekali, Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, saya akan meluangkan mungkin cukup 15 atau 20 menit saja ya, Bu. Boleh, Bu. Kita ngobrol-ngobrol santainya. Berarti apa yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya hal ini terkait dengan keadaan atau situasi anak-anak di sekolah. Ini terkait dengan strategi pembelajaran rekan guru yang ada di sekolah saya. Ya, karena saya perhatikan situasi atau kondisi rekan guru dalam memberikan pembelajaran. Dari strateginya saya lihat tidak ada perubahan,
masih seperti yang dulu saja. Artinya masih memakai sistem konvensional, di mana guru-guru masih terpaku dengan satu metode pengajaran. Seperti kalau dulu ya saat kita belajar kan guru-guru suka ceramah nih Bu. Jadi hal itu juga yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah saya. Ya, ceramah lagi, dan ceramah lagi. Sehingga saya perhatikan tidak ada perubahan. Sementara kalau kita lihat sekarang ini ya Bu ya, perkembangan zaman ini sudah semakin canggih dengan teknologinya yang juga canggih. Serta kalau saya lihat murid-murid kita juga sudah begitu canggih menggunakan teknologi. Jadi saya pikir ini merupakan situasi yang tidak harus dibiarkan. Harus ada perubahan. Jadi oke, kalau seandainya saya garis bawahi nih dari permasalahan Ibu tadi, permasalahan yang ada di sekolah Ibu itu gurunya masih menggunakan metode yang lama, ya Bu ya, dengan metode yang lama, ceramah dan ceramah. Kemudian guru-gurunya kurang bervariatif. Kurang bervariatif ya Bu ya. Oke. Jadi begini Bu, begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, tadi kan keadaan atau situasi ini masih saja seperti itu. Ya. Dari percakapan kita kali ini sebenarnya saya lebih menginginkan adanya perubahan ini terhadap guru-guru dari situasi yang tadinya menggunakan cara-cara konvensional. Ini saya harapkan lebih bisa menggunakan cara modern sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya Bu ya. Jadi yang ingin Ibu dapatkan adalah adanya perubahan. Ya, adanya perubahan. Jadi perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, karena ini adalah menyangkut guru-guru ya, Bu ya. Tentunya perubahan yang saya maksudkan di sini adalah perubahan dalam pembelajaran ini Bu ya, khususnya dalam penyampaian materi ajar kepada siswa dengan menggunakan metode-metode media, model ya, pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu Bu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi dari teknologi ini juga sudah menjamur. Jadi hal itu saya rasa tidak terlalu sulit untuk guru-guru melakukan perubahan. Ya, jadi intinya ya dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran itu harus menggunakan bervariasi metode ya Bu, sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu ya Bu ya. Karena sekarang teknologi semakin canggih ya Bu ya, teknologi semakin canggih, jadi Ibu menginginkan sesuaikanlah dengan perkembangan pada saat sekarang ini, begitu ya Bu ya. Kira-kira nih kalau seandainya kita masukkan ke dalam level nih 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu itu guru-gurunya itu berada di level berapa? Ya, kalau kita lihat dari kondisi idealnya Bu ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa ketika kita menjadi guru ini kita harus menguasai strategi, metode, kemudian dengan metode yang bervariasi, model bervariasi. Ini mungkin kondisinya ideal itu kita katakanlah 100 nih Bu ya. 1 sampai 10 ya, levelnya. Iya, 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 levelnya ini. Kalau saya lihat situasi dan kondisi guru-guru saya pada saat ini, mereka itu notabene adalah guru-guru yang senior. Biasanya guru-guru senior ini mereka sebenarnya memiliki pengalaman hidup. Banyak hal yang bisa kita belajar dari mereka. Tapi terkait dengan teknologi ini, ya bisa kita maklumi bahwa guru ini memang agak kurang sedikit ketinggalan ya Bu ya, kurang melek teknologi lah. Cuma mereka mungkin lebih butuh ruang dan waktu. Jadi kalau kita lihat dari kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi ini, kalau saya lihat levelnya level 6. Oke, kalau kata Ibu tadi
sekolah ibu berada di level 6. Kira-kira ke level berapa yang ingin ibu tingkatkan? Ya tadi ya dengan guru tadi senior Bu ya. Senior sebenarnya mereka namanya juga orang-orang berpendidikan sudah rata-rata di S1, ada yang S2, kayak gitu Bu ya. Mereka ini lebih mudah sebenarnya untuk belajar. Jadi kalau untuk meningkatkan level itu sebenarnya bukan hal yang sulit juga sebenarnya jika mereka memiliki ilmu. Tapi ya sama-sama kita maklumi Bu, jika guru senior apalagi yang sudah mendekati masa pensiun, ini mungkin semangat mereka untuk berubah itu mungkin Baiklah Bu Rita, tadi saya sudah Bu Rita tadi sudah melakukan coaching dengan Koci ya. Ya, baiklah Bu Rita. Sebagai penutup, setelah Anda melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Anda lakukan terkait indikator pencapaian yang Ibu Rita inginkan? Pada saat saya melakukan coaching tadi Pak, saya sudah melakukan coaching itu dengan alur Tirta, kemudian dengan cara saya menanyakan tujuan, dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab ya Pak, sehingga alur tersebut bisa saya menggali ide-ide yang ada dari kunci tersebut Pak. Oh iya, terus berita ya. Dari pengamatan saya tadi, Bu Rita sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta gitu ya, dan sudah mendorong lahirnya ide-ide dari coaching melalui pertanyaan berbobot. Coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu Rita kembangkan dari melaksanakan coaching yang baru saja Bu Rita lakukan tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya lebih ke mendengarkan aktif Pak. Tadi lebih mendengarkan aktif dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian saya berusaha untuk meningkatkan bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke lah ya Bu Rita ya. Demikian sesi percakapan kita pasca observasi hari ini ya Bu ya. Semoga kita dapat melakukan sesi coaching yang lebih baik Bu Rita. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke.